Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sawitarika Mumtazah dengan NIM 2304 1200035 dari Rombel B kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, mata kuliah laboratorium lingkungan. Baik, yang pertama adalah konsep dasar ketiga laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium adalah serangkaian upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan atau paparan zat berbahaya bagi pekerja laboratorium. Nah, ketiga laboratorium ini bertujuan untuk yang pertama adalah melindungi pekerja dengan mencegah kecelakaan serta mengurangi paparan bahan berbahaya dan risiko cedera. Yang kedua, ada mencegah serta mengurangi risiko kecelakaan melalui identifikasi, evaluasi, dan pengendalian potensi bahaya. Selanjutnya, yaitu mengurangi dampak lingkungan dengan pengelolaan limbah yang aman sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya adalah alat-alat laboratorium. Yang pertama adalah termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu dalam eksperimen laboratorium. Selanjutnya ada spatula, yaitu alat untuk mengambil, memindahkan, atau mencampur bahan kimia dalam bentuk padatan. Kemudian ada alu dan mortal yang digunakan untuk menghaluskan atau menumbuk bahan kimia padat menjadi serbuk halus. Dan selanjutnya ada buret dengan kerannya, yaitu alat yang digunakan untuk meneteskan cairan secara perlahan dan terukur. Biasanya ini digunakan dalam proses titrasi. Kemudian, yang di sebelah sini ada corong yang fungsinya untuk memudahkan pemindahan cairan atau bahan lain ke dalam wadah dengan mulut kecil, serta digunakan dalam proses penyaringan. Kemudian ada pembakar bunsen, yaitu sumber api yang digunakan untuk pemanasan bahan kimia dalam eksperimen atau percobaan. Kemudian ada pipet tetes yang berfungsi untuk mengambil dan meneteskan cairan dalam jumlah yang kecil. Dan yang terakhir ada karet penghisap yang digunakan untuk membantu menyedot cairan ke dalam pipet volume atau pipet ukur. Nah, selanjutnya ada simbol-simbol bahan kimia. Yang pertama ada simbol mudah meledak, yaitu bahan yang dapat meledak akibat panas, gesekan, atau benturan. Kemudian ada simbol mudah menyala atau terbakar, yaitu bahan yang mudah terbakar ketika terkena panas, api, atau udara. Kemudian ada simbol oksidator, yaitu bahan yang dapat menyebabkan atau mempercepat kebakaran dengan menghasilkan oksigen. Kemudian ada simbol korosif yang berarti bahan yang dapat merusak jaringan hidup atau benda seperti logam dan plastik. Kemudian ada simbol beracun yang merupakan bahan yang beracun dan berpotensi menyebabkan kematian jika terhirup, tertelan, atau terserap di kulit. Dan selanjutnya ada membahayakan pernafasan dan penyebab kanker, yaitu bahan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius seperti kanker atau kerusakan organ. Kemudian ada simbol menyebabkan iritasi, yaitu bahan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius seperti kanker atau kerusakan organ. Selanjutnya ada simbol gas bertekanan, yaitu gas dalam wadah bertekanan tinggi yang dapat meledak jika terkena panas. Kemudian ada simbol membahayakan lingkungan, yaitu bahan yang berbahaya bagi lingkungan, terutama kehidupan akuatik. Selanjutnya ada simbol-simbol di laboratorium. Yang pertama ada simbol animal hazard, yaitu resiko terkait penggunaan hewan dalam eksperimen laboratorium. Kemudian ada sharp instrument hazard, yaitu bahaya dari benda tajam yang dapat melukai seperti pisau bedah atau kaca pecah. Kemudian ada heat hazard, yang berarti resiko luka bakar akibat paparan suhu tinggi dari api atau peralatan panas. Kemudian ada glassware hazard, yang merupakan bahaya dari pecahan kaca atau alat gelas laboratorium yang rapuh. Kemudian ada chemical hazard, yang merupakan resiko akibat bahan kimia berbahaya seperti zat korosif, beracun, atau mudah terbakar. Kemudian ada electrical hazard, yang merupakan bahaya akibat peralatan listrik yang dapat menyebabkan kejutan listrik atau konsleting. Kemudian, yang selanjutnya ada eye and face hazard, yang berarti resiko cedera pada mata dan wajah, biasanya dari bahan kimia atau pecahan benda. Selanjutnya ada fire hazard, yang berarti bahaya kebakaran akibat bahan yang mudah terbakar. Kemudian ada biohazard, yang berarti resiko dari bahan biologis berbahaya seperti virus, bakteri, atau mikroorganisme patogen. Selanjutnya ada laser radiation hazard, yang berarti bahaya akibat paparan radiasi laser yang dapat merusak mata atau jaringan tubuh. Kemudian ada radioaktif hazard, yang berarti risiko paparan radiasi dari bahan radioaktif yang dapat berdampak negatif pada kesehatan. Kemudian yang terakhir ada explosive hazard, yang merupakan bahaya ledakan akibat bahan atau reaksi kimia tertentu.
Nah, selanjutnya ada APD atau alat pelindung diri. APD ini berfungsi untuk melindungi diri dari risiko seperti paparan bahan kimia, mikroorganisme, atau benda tajam yang bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan kita. Nah, yang pertama, APD yang wajib digunakan di laboratorium adalah face shield yang digunakan untuk melindungi wajah dari percikan bahan kimia atau zat berbahaya lainnya. Face shield ini sering digunakan bersama masker untuk pelindungan yang ekstra. Kemudian ada kacamata pelindung dan penutup kepala yang digunakan untuk mencegah bahan kimia atau partikel masuk ke mata, sementara penutup kepala mencegah kontaminasi dari rambut. Dan yang selanjutnya ada jas laboratorium yang berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari tumpahan bahan kimia atau zat biologis. Dan selanjutnya ada masker yang dapat berupa masker bedah untuk melindungi pernafasan dari uap kimia atau partikel kecil yang berbahaya. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan eh, untuk mencegah kontak langsung dengan bahan yang berbahaya. Kemudian ada sepatu tertutup atau safety shoes yang wajib digunakan untuk melindungi kaki dari bahan kimia tumpah, benda tajam, atau bahaya lain yang ada di laboratorium. Nah, kemudian masuk ke potensi bahaya yang ada di laboratorium, ada tiga, yaitu bahaya fisika, kimia, dan biologi. Nah, bahaya fisika ini sumber bahayanya bisa berasal dari panas, listrik, kebakaran, ledakan, dan juga tekanan yang tinggi. Contohnya itu kebakaran akibat alat pemanas, ledakan dari tabung gas bertekanan, dan sengatan listrik dari alat yang rusak. Kemudian yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia ini adalah resiko dari bahan kimia yang bersifat korosif, beracun, mudah terbakar, dan juga reaktif. Contohnya adalah luka bakar akibat zat korosif, kemudian keracunan dari bahan beracun, dan reaksi berbahaya saat mencampurkan bahan kimia di laboratorium. Selanjutnya ada bahaya dari biologi, yang merupakan risiko dari mikroorganisme patogen, sampel biologis, dan juga kontaminasi. Contohnya adalah infeksi dari bakteri atau virus, kontaminasi sampel, dan juga penyebaran penyakit dari bahan biologis. Nah, selanjutnya adalah langkah pencegahan kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah gunakan APD dengan benar, kemudian pahami SOP dan juga instruksi keselamatan. Selanjutnya ada labeli dan simpan bahan kimia dengan aman, kemudian jaga kebersihan dan kerapian laboratorium, kemudian gunakan alat dengan teknik yang tepat, kemudian sediakan alat pemadam dan juga EW station, kemudian hindari makan dan minum dan menyentuh wajah di laboratorium, kemudian melakukan pelatihan keselamatan secara berkala, kemudian pastikan ventilasi yang baik saat bekerja, dan mengetahui jalur evakuasi dan prosedur darurat. Nah, selanjutnya ada prosedur menangani kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah tetap tenang dan evaluasi situasi untuk memastikan keamanan sebelum bertindak. Kemudian, yang kedua, melindungi diri sendiri dan korban dengan menggunakan APD jika diperlukan. Dan yang ketiga, memberi pertolongan pertama sesuai jenis cedera, seperti membilas luka bakar dengan air atau menggunakan EW station jika terkena mata. Kemudian yang keempat yaitu melaporkan kejadian kepada petugas atau laporan agar tindakan lebih lanjut bisa segera dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu melakukan evakuasi jika situasi berbahaya seperti kebakaran atau paparan gas beracun. Dan yang keenam yaitu mengevaluasi penyebab kecelakaan dan ambil langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.